terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama menyimak apa yang jadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah ketika mengalami situasi 5 roti dan 2 ikan. Ketika mengalami situasi 5 roti dan 2 ikan. Melalui pesannya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita belajar sesuatu lewat peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Pesan ini seharusnya menjadi sebuah pesan yang menggairahkan buat kita. Bayangkan, pesan ini kan bukankah berisi sebuah pengalaman nyata tentang mujizat dari sesuatu yang kecil, dari sesuatu yang sedikit menjadi sesuatu yang besar. Jadi dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Bukankah ini ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara? Ya barangkali, ya bahkan di Alkitab kalau nggak salah satu-satunya peristiwa mujizat yang dicatat oleh keempat Injil ya peristiwa 5 roti 2 ikan ini. Artinya memang sih tidak semua mujizat tercatat serempak di dalam keempat Injil, tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa semua penulis Injil ini ingin peristiwa ini diketahui oleh semua orang, oleh banyak orang. Nah, kalau Tuhan melalui pesannya minggu ini menyampaikan kepada kita tentang 5 roti 2 ikan, mestinya ada pesan khusus, ya kan? Pastinya berkisar soal hal kecil menjadi besar, atau hal yang sedikit menjadi berlipat ganda, hal yang impossible menjadi possible. Saya nggak berbicara tentang denominasi yang tidak mengakui lagi adanya mujizat terjadi di masa sekarang, karena buat mereka sebagian denominasi merasa bahwa mujizat Tuhan hanya terjadi di masa lalu. Biarkan itu mereka berpendapat seperti itu, tetapi kita semua, kita percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan gak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka mujizat terjadi di masa lalu, juga mujizat yang sama, karena Tuhan yang sama yang lakukan atas kita. Oleh sebab itu, kalau kita mendapat pesan tentang 5 roti 2 ikan ini, kita harusnya bergairah, ada sesuatu yang luar biasa Tuhan mau nyatakan. Tapi juga jangan lupa, bukan soal kecil menjadi besar, bukan soal dari tidak mungkin menjadi mungkin, tetapi kalau kita nggak responi dengan baik, jangan sampai gini, sesuatu yang lahir dari hati yang nggak percaya, maka nggak terjadi apa-apa. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya pertama-tama ajak kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15 dengan penekanan di ayat yang ke-9. Ya, saya ajak kita buka ayat yang ke-9 karena saya percaya kisah 5 roti 2 ikan ini kita sudah hafal sekali sejak dari sekolah minggu. Nah, saya mau bacakan ayat yang ke-9 seperti ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan sedikit latar belakang tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Ini sebetulnya peristiwa ini terjadi gak lama setelah pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Ya, saya mencoba mengambil semua data dari keempat Injil. Peristiwa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes pada waktu itu selalu ada kaitannya dengan Yesus. Karena buat Raja Herodes bahwa mendengar berita tentang Yesus, buat dia dianggap seperti Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan kembali. Oleh sebab itu ketika mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya, maka Yesus memutuskan untuk menjauh dari keramaian untuk sementara waktu. Oleh sebab itu dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi. Memang pada waktu itu Yesus ada di wilayah Danau Galilea yang besar itu. Di situ Yesus memutuskan untuk pergi menyendiri ke tempat yang sunyi. Bahkan salah satu Injil berkata Yesus mencoba untuk beristirahat. Karena bayangkan hari-hari itu adalah hari-hari yang melelahkan bagi Yesus dan murid. Sepanjang hari orang datang dan pergi di mana Yesus melayani. Bahkan salah satu Injil mencatat bahwa mereka gak sempat makan hari itu. Maka ketika Yesus dengan menggunakan perahu pergi ke tempat yang sunyi, yang tempat yang dituju adalah Betsaida. Tetapi ketika orang banyak mengetahui bahwa Yesus sedang menuju ke Betsaida, maka mereka mengejar keberadaan Yesus. Bahkan ketika melihat Yesus sedang menuju
ke tempat sunyi tersebut dengan naik perahu, sebagian besar orang mengikuti dengan berjalan kaki dengan arah memutar. Sehingga bisa dibayangkan ketika Yesus mendaratkan perahunya, Yesus melihat ada begitu banyak orang berbondong-bondong sedang menantinya. Dan kita tahu sekali hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan. Maka apa yang Yesus lakukan ketika melihat orang banyak berbondong-bondong yang minta Yesus untuk melakukan sesuatu atas mereka, maka apa yang Yesus lakukan? Maka Yesus melayani mereka, Yesus berkhotbah, Yesus mengajar untuk mereka. Nah, sampailah hari menjelang petang. Lalu Yesus berkata, ya saya ambil dari Injil Yohanes, Yesus berkata kepada salah satu murid untuk gimana caranya kita bisa membeli roti dan kita berikan kepada orang banyak ini. Nah, perkataan Yesus ini membuat murid-murid merasa bingung. Karena mereka tidak tahu bagaimana cara memberi makan untuk orang yang jumlahnya begitu banyak. Saya bisa membayangkan apabila peristiwa itu terjadi di masa sekarang pun, di kota besar seperti kita berada saat ini, untuk memberi makan 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak, di dalam satu waktu yang sama, rasanya juga hal yang sulit. Apalagi buat masa pada waktu itu, sama sekali gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya salah satu murid yang bernama Andreas mendapatkan ada seorang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Namun bagi Andreas, ia pun ragu karena apa yang bisa dilakukan dengan 5 roti dan 2 ikan? Apakah mungkin dapat digunakan untuk memberi makan kepada orang sebesar, sebanyak itu? Nah, diperhadapkan dengan situasi yang demikian, Bapak Ibu Saudara, wajar apabila murid-murid merasa pesimis bahwa mereka bisa memenuhi keinginan gurunya. Dan umumnya banyak orang pun akan melakukan hal yang sama apabila berada di tengah situasi yang demikian, Bapak Ibu. Nah, apa yang dimiliki, apa yang dimiliki jauh sekali dari apa yang diharapkan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Inilah yang disebut situasi 5 roti 2 ikan. Apa yang bisa dilakukan dengan jumlah ikan dan roti yang serba sedikit ini? Padahal mereka nggak tahu. Sesedikit apapun yang mereka miliki, sedikit apapun yang kita miliki, apabila itu dibawa kepada Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, lewat kisah ini nanti kita akan belajar di dalamnya prinsip-prinsip yang Tuhan mau kita tangkap dan pelajari lewat pesan tentang situasi 5 roti dan 2 ikan ini. Inilah menjadi pesan Tuhan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, pesan Tuhannya adalah gini. Tuhan mau kita sungguh-sungguh memperhatikan peristiwa 5 roti 2 ikan. Lalu dipadankan dengan situasi yang sedang kita hadapi di hari-hari sekarang, Bapak, Ibu, Saudara. Apa yang dapat mengubah situasi yang tadinya seperti tidak mungkin menjadi mungkin? Situasi yang awalnya serba sedikit menjadi situasi yang terjadinya pelipat gandaan. Nah, Tuhan mau kita belajar sesuatu. Kalau itu terjadi di masa lalu, tentunya nggak mustahil itu terjadi juga di masa sekarang. Katakan amin. Nah, prinsip-prinsip apa yang sedang Tuhan mau ajarkan? Nah, kita belajar lewat pesan ini. Tuhan mau kita yuk tangkap prinsip-prinsip apa sih yang Tuhan lagi ajarkan buat kita. Ya, kita hafal tentang kisah 5 roti 2 ikan, tetapi mari bukan sekedar hafal, tapi Tuhan mau kita yuk selami. Karena bukan mustahil itu terjadi di masa sekarang. Nah, Tuhan mau tangkap prinsip-prinsip apa yang lagi Tuhan ajarkan. Ternyata gini, Tuhan sengaja mengizinkan hal itu terjadi untuk mencobai para murid. Karena di situ dikatakan, karena Tuhan tahu apa yang Dia akan lakukan selanjutnya bagi di hadapan orang banyak itu. Nah, Tuhan hanya seringkali mengizinkan para murid untuk menghadapi situasi yang nggak mudah itu. Sama halnya, seringkali Tuhan izinkan untuk kita mengalami situasi yang sulit seperti itu. Karena gini, Tuhan tahu apa yang Dia akan lakukan selanjutnya. Itulah sebabnya Tuhan mau kita yuk pelajari itu semua, ya. Jangan sampai peristiwa 5 roti 2 ikan ini hanya menjadi sebuah cerita legenda Kristen yang udah kita kenal sejak dari sekolah minggu. Jangan sampai menjadi sebuah kisah yang luar biasa buat catatan orang Kristen hanya untuk diceritakan. Saya percaya bukan hanya untuk itu. Tetapi biarlah jadikan peristiwa 5 roti 2 ikan itu menjadi sebuah peristiwa yang hidup sampai hari ini. Karena hal itu dilakukan
oleh Tuhan yang sama. Nah, sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, beberapa prinsip yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini, agar sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan di tengah situasi yang gak mudah. Yang pertama adalah gini, mujizat terjadi ketika kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Mujizat terjadi ketika kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Mari kita buka di dalam Yohanes 6 ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah Bapak Ibu Saudara, manusia umumnya memiliki kecenderungan untuk mudah menyerah atau kehilangan semangat dan pengharapan ketika ia melihat situasi yang dihadapi jauh dari apa yang diharapkan. Situasi 5 roti dan 2 ikan yang dihadapi para murid bukanlah situasi yang mudah untuk dihadapi. Bayangkan ada 5.000 laki-laki, belum ditambah wanita, belum ditambah anak-anak, menanti pada petang itu untuk dibagikan makanan. Dan buat murid-murid itu sangat gak mudah, Bapak Ibu Saudara. Apa yang ada di genggaman para murid? Mereka yang diperintahkan guru untuk menyediakan makanan buat orang sebanyak itu, di tangan mereka tidak ada sesuatu yang cukup untuk diberikan kepada orang banyak itu. Situasi yang sedang dihadapi orang pada hari-hari di masa pandemi bagaikan posisi ketika murid-murid Yesus ditugaskan untuk memberi makan sebanyak itu. Gak ada apa-apa yang cukup di tangan mereka. Kalaupun ada, hanya sebesar sejumlah 5 roti dan 2 ikan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang terjadi juga di masa-masa sekarang. Jadi kalau ada yang bertanya seperti apa sih Pak? Ya namanya situasi 5 roti 2 ikan. Itu adalah situasi yang gak mudah, situasi yang sulit, yang mungkin dihadapi banyak orang hari-hari ini. Kalau kita melihat ya di beberapa minggu terakhir, jumlah orang yang terpapar khususnya untuk kota kita ini terjadi peningkatan pesat. Belum lagi kecamatan di mana kita tinggal adalah kecamatan yang terbanyak daripada korban yang terpapar. Itu bicara soal terpapar, belum bicara soal terdampak. Bicara soal terdampak adalah orang-orang yang nggak sakit tetapi terdampak akibat adanya pandemi. Misalnya ada orang-orang yang berapa banyak orang-orang yang mengalami PHK, berapa banyak orang-orang yang dirumahkan, berapa banyak orang-orang yang akhirnya bekerja secara bergilir karena perusahaan memang ada di dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk itu. Berapa banyak orang pedagang-pedagang usaha mikro, kecil, menengah, UMKM yang harus berjuang ketika mereka kehilangan pendapatan yang sangat besar di masa pandemi ini. Ini bicara soal orang-orang yang terdampak, Bapak Ibu Saudara. Belum lagi anak-anak yang sekolah secara jarak jauh. Untuk ukuran mereka yang sekolah di kota, tentu peralatan dan penangkapan sinyal itu bukan sesuatu yang sulit, tetapi buat mereka yang ada di pinggiran, buat mereka ada di daerah, dengan peralatan yang begitu sederhana ditambah sinyal yang kadang ada kadang enggak, buat mereka sangat frustasi untuk bisa sekolah jarak jauh dengan lancar seperti itu. Bahkan gak sekali dua kali kalau kita mendengar berita ada orang-orang, ada anak sekolah yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Ini menyedihkan sekali Bapak Ibu. Lalu belum lagi para orang tua yang memegang dana yang tidak terlalu besar di tangan mereka, bagaikan pada masa itu di tangan mereka hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ini dikatakan situasi 5 roti 2 ikan yang gak mudah. Ya entah sampai kapan hal ini akan berlangsung. Gak ada orang yang tahu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi tenaga medis yang sewaktu-waktu bisa terkena paparan daripada para penderita karena lelahnya mereka bekerja. Dan saya nggak tahu peristiwa 5 roti 2 ikan yang seperti apa lagi yang dialami orang hari-hari ini. Dan itulah contoh bagaimana yang disebut situasi 5 roti 2 ikan. Seringkali akhirnya gini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang datang akhirnya gini, di tengah menghadapi situasi yang nggak mudah ini, akhirnya orang hanya datang kepada Tuhan tanpa melakukan apa-apa dan aduh Tuhan, aku minta mujizat terjadi, aku minta mujizat, aku minta Engkau nyatakan sesuatu. Berapa banyak orang yang datang sama Tuhan meminta mujizat? Nggak salah datang minta mujizat, tetapi ternyata itu bukan cara Tuhan, bukan cara yang Tuhan maksud. Apalagi ketika Tuhan mengingatkan kita untuk yuk pelajari tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan.
Karena di situ kita nggak melihat, bukan itu cara kerja Tuhan. Tuhan nggak mau orang semata-mata datang dan kemudian menyerahkan sama Tuhan dan minta Tuhan lakukan mujizat tanpa orang itu melakukan apa-apa. Berapa banyak orang-orang akhirnya datang sama Tuhan, Tuhan aku minta mujizat, nyatakan Tuhan. Berapa banyak orang yang berseru, Tuhan sampai berapa lama lagi engkau akan tolong aku, engkau mau menolong aku. Tuhan kalau orang lain ditolong, kenapa aku enggak? Berapa banyak orang-orang yang melakukan reaksi yang seperti itu ya. Memang paling enak Bapak Ibu Saudara adalah mengklaim Tuhan. Memang paling mudah adalah mengklaim janji Tuhan. Tuhan, bukankah engkau berjanji untuk memberkati aku di tahun ini? Memang paling mudah untuk mengatakan seperti itu. Paling mudah untuk mempertanyakan Tuhan. Paling mudah untuk meragukan Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik pesan Tuhan ini, Tuhan gak bekerja dengan caranya seperti itu. Tuhan mau kita, yuk perhatikan tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Makanya ada satu statement Bapak Ibu Saudara buat orang percaya, statementnya seperti ini. A miracle is not God working for us. Miracle is about God working with us. Artinya gini, untuk terjadinya mujizat bukan kita suruh Tuhan bekerja untuk kita, tapi untuk terjadi mujizat Tuhan mau kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Artinya bukanlah kita kawan sekerja Tuhan, bukankah kita kawan sekerja Allah. Tuhan mau melibatkan kita, Tuhan mau melakukan mujizat, tapi dia mau melibatkan kita sebagai orang-orang penerima mujizat. Wow, bukankah itu yang sering kali terjadi di Alkitab? Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat banyak peristiwa-peristiwa mujizat di Alkitab yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi kalau kita perhatikan, di situ Tuhan sering kali selalu melibatkan orang-orang yang Tuhan mau nyatakan mujizatnya kepada orang itu. Misalnya gini, ketika pernikahan di Kana, bukankah mereka kehabisan anggur? Dan apa yang Yesus lakukan? Buat Yesus sangat mudah untuk mengubah air menjadi anggur. Seperti membalikan tangan untuk mengubah air menjadi anggur. Tapi Yesus gak bekerja seperti itu. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengajak para pelayan-pelayan dan menuangkan sejumlah air untuk dimasukkan ke dalam tempayan. Ketika tempayan dirasa cukup penuh, apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh salah seorang pelayan untuk mencedok air tersebut dan membawa kepada pemimpin pesta. Dan pada waktu pemimpin pesta mencicipi air yang dicedok itu, dia merasakan ada anggur yang begitu baik yang ia minum, dan ia sangat heran. Biasanya anggur terbaik itu disediakan di awal perjamuan pernikahan, di pertengahan hingga akhir biasanya anggur yang udah kelas yang selanjutnya. Tetapi dia berkata, ini masih anggur yang terbaik, padahal mereka sudah ada di ujung pesta. Nah sekarang pertanyaannya gini, kapan air berubah menjadi anggur? Gak ada yang tahu. Alkitab gak mencatat kapan air itu berubah menjadi anggur. Apakah pada waktu dicedok? Apakah pada waktu dibawa kepada pemimpin pesta? Apakah air berubah ketika sudah ada di ujung bibir pemimpin pesta? Gak ada yang tahu. Tapi yang pasti, Yesus mampu melakukan air menjadi anggur. Tapi kalau kita perhatikan, dia selalu melibatkan orang-orang untuk ikut bersama-sama dengan dia untuk terjadi sebuah mujizat. Mudah nggak untuk melakukan seperti yang para pelayan itu lakukan? Nggak mudah. Karena untuk seseorang melakukan tindakan iman, seringkali orang terlalu malas untuk melakukan tindakan iman seperti itu. Ada peristiwa lain Bapak Ibu Saudara. Peristiwa Petrus berjalan. Petrus menjala ikan. Pada pagi itu Petrus baru pulang menjala ikan semalaman dan tidak menangkap apa-apa. Waktu ia berjumpa dengan Yesus, Petrus itu lagi membereskan jalannya pagi itu. Mungkin dengan rasa kecewa karena dia nggak mendapatkan tangkapan apa-apa. Tapi Yesus meminta untuk bisa menggunakan perahu Petrus. Ia gunakan untuk mengajar orang-orang yang waktu itu mengikuti Yesus. Yesus hanya menyuruh kepada Petrus, tolakkan perahumu sedikit lebih dalam, sedikit lebih jauh dari pantai. Dan ya udah, Petrus lakukan itu. Sambil menunggu Yesus selesai mengajar, akhirnya Yesus berkata kepada Petrus, sekarang tolakkan perahumu ke tempat yang dalam. Ketika sampai di tempat yang dalam, Yesus memberikan perintah kepada Petrus, sekarang tebarkan jalamu.
Nah, ini yang membuat Petrus, guru, udah semalam-malaman aku pergi menangkap ikan dan tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena engkau yang memerintahkan aku untuk melakukannya, maka aku lakukan juga. Dan apa yang didapat oleh Petrus? Dia mendapat sejumlah besar ikan. Sampai ia menyuruh perahu daripada teman-temannya yang lain untuk ikut membawa ikan yang jumlah tangkapannya begitu banyak pada pagi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mudah nggak buat Petrus untuk melakukan itu? Nggak mudah. Bukankah ia seorang nelayan yang berpengalaman, tetapi dia berkata, kalau karena engkau menyuruh aku melakukannya, maka aku melakukannya. Kalau Petrus memilih untuk nggak taat, bisa nggak? Bisa. Terjadi sesuatu nggak? Tidak. Karena Tuhan mau melibatkan orang-orang untuk terjadinya sebuah mujizat. Dalam hal ini adalah Petrus. Masih banyak kisah mujizat lainnya. Perempuan sakit 12 tahun pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Bagi Yesus begitu mudah untuk menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan 12 tahun pendarahan ketika mendengar ada Yesus di kotanya? Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya maka aku sembuh. Maka waktu itu dia menerobos dengan sisa tenaga yang ada pada dia, dengan sebuah keberanian, karena orang pendarahan gak boleh menyentuh orang lain. Maka akhirnya dia menjamah jubah Yesus, dan seketika itu sembuhlah sakitnya. Dan kemudian Yesus berkata, siapa menyentuh aku? Karena ada kuasa yang keluar daripada diriku. Terus murid Yesus berkata, kami mana tahu ada orang yang menjamah karena begitu banyak orang. Tapi Yesus berkata, ada orang yang secara khusus menjamah aku dengan percaya, karena ada kuasa yang keluar daripada aku. Dan akhirnya mengakulah perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, aku yang menjamah jubahmu. Lalu Yesus berkata, oleh imanmu engkau disembuhkan. Buat Yesus mudah menyembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Tetapi Yesus mau melibatkan ketika peristiwa mujizat dinyatakan, yaitu apa? Yesus mau orang itu bertindak iman. Yesus mau perempuan itu melakukan tindakan iman. Oleh sebab itu dari sini kita melihat bahwa Tuhan mau selalu melibatkan orang-orang untuk terjadinya sebuah mujizat. Nah, kembali lagi kepada 5 roti dan 2 ikan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika Andreas mendapatkan seorang anak yang rela mempersembahkan bekal 5 roti 2 ikan, Andreas memutuskan, yuk kita datang kepada Yesus, kita datang kepada Guru. Karena bagi Yesus sedikit apapun yang ada pada kita cukup bagi dia untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, kita harus tangkap itu. Nah, inilah yang dikatakan God working with us. Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Apa yang seringkali diinginkan oleh banyak orang percaya? Seringkali banyak orang percaya ingin God working for us. Tuhan yang bekerja, aku diem aja, aku serahkan. Tuhan tahu jadi. Oh, Tuhan gak bekerja dengan cara seperti itu. Tuhan mau kita turut bertindak, tindakan iman, tindakan taat, hati yang percaya kepada Dia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apa tindakan yang berani kita bawa kepada Tuhan pada waktu kita mungkin menghadapi situasi 5 roti 2 ikan? Apa yang kita berani berikan? Atau kita dikatakan kita mau bekerja sama dengan Tuhan? Beranikah kita melakukan tindakan iman? Beranikah kita mengambil langkah ketaatan? Beranikah kita melangkah bersama Tuhan? Beranikah kita menabur untuk Tuhan? Beranikah kita memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan? Karena gini, Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuk terjadinya mujizat. Atau akankah kita masih terus menggunakan matematik versi dunia? 5 tambah 2 adalah 7. Tapi kalau 7 harus dipotong 2 menjadi 5, aduh sayang, aku gak berani memberikan yang 2. Nah, padahal kalau kita tahu prinsip mujizat yang Yesus lakukan, Dia butuh mau melihat seberapa berani kita ikut ambil bagian untuk terjadinya sebuah mujizat. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. Beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan di tengah situasi yang gak mudah. Yang pertama adalah tadi, mujizat terjadi ketika kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan di dalamnya. Yang kedua adalah gini, mujizat lahir melalui pribadi yang tulus dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan.
Mujizat lahir melalui pribadi yang tulus dan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Nah, kita buka ayatnya dalam Yohanes 6 ayat 8-9. Nah, sekarang muncul nama ya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kepada Yesus maksudnya. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan ketiga Injil ya, Matius, Markus, Lukas. Injil Yohanes ini mencatat peristiwa 5 roti 2 ikan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan ketiga Injil lain. Ya, di situ disebutkan di 3 Injil yang pertama tidak disebutkan satu nama. Tidak disebut satu nama pun kecuali Yesus dan murid-murid dan orang banyak. Tapi masuk kepada Injil Yohanes tentang peristiwa 5 roti dan 2 ikan, di situ mulai ada beberapa nama murid yang dimunculkan. Ada Filipus, ada Andreas dimunculkan. Bahkan sosok anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan itu dimunculkan hanya di Injil Yohanes. Karena di 3 Injil yang lain tidak disebutkan ada anak kecil yang membawa bekal. Hanya di Injil Yohanes. Tapi namanya tidak disebutkan nama anak kecil itu. Nama yang disebutkan adalah cuma 2 nama murid Yesus, Filipus dan Andreas. Ya. Nah, tentunya apa sih tujuan ada nama yang dimunculkan? Tentunya kita harus paham. Kalau penulis sampai memunculkan suatu nama, berarti ada sebuah maksud Tuhan bagi pemilik nama-nama itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan bagi pemilik nama-nama itu. Ya. Jadi ketika dilihat bahwa ada orang banyak mendengarkan Yesus sedangkan hari sudah menjelang petang, sudah menjelang gelap, maka Yesus berkata kepada Filipus agar apa yang bisa kita beli untuk membeli roti untuk orang sejumlah besar ini. Nah, di 3 Injil lain tercatat hanya begini: datanglah murid-murid Yesus dan meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi ke desa untuk membeli makanan. Tetapi di Injil Yohanes, Yesus berkata kepada Filipus, apa yang bisa kita beli buat orang banyak ini untuk memberi mereka makan hari menjelang gelap ini? Nah, di sini kita lihat reaksi daripada Filipus. Filipus segera berdalih bahwa sekalipun ada uang sebanyak 200 dinar, uang 200 dinar sekalipun gak akan cukup untuk memberi makan sebanyak ribuan orang itu. Dia berkata 200 dinar ini hanya bisa mungkin dibagikan setitik kecil daripada roti yang dia beli dengan uang 200 dinar. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kenapa sih Yesus sampai mengatakan hal itu kepada Filipus? Kalau kita perhatikan di Yohanes 6 ayat 6, ternyata gini, Yesus punya maksud di balik setiap apapun yang dia katakan kepada muridnya, dalam hal ini adalah Filipus. Yesus sengaja menanyakan hal itu kepada Filipus dan kepada murid lain-lain dengan satu maksud. Ya, kita baca Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Siapa dia? Filipus dan murid-murid yang lain. Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Kata mencoba di dalam bahasa Yunani-nya adalah peratso. Peratso adalah memiliki makna gini: menguji dengan maksud mengetahui kualitas seseorang, mengetes bagaimana seseorang akan bersikap ketika diperhadapkan dengan suatu situasi. Nah, ini yang Yesus sedang mau lakukan. Bukannya Yesus tidak mengenal murid-murid itu, tapi Yesus mau murid-murid itu mengenal dirinya. Yesus mau murid-murid itu memandang dirinya bagaimana ketika mereka bersikap di tengah situasi yang gak mudah, untuk memperlihatkan seperti inilah kualitas kalian masing-masing. Dari sini kita belajar sesuatu Bapak Ibu Saudara, bahwa kadang kalau sesuatu hal diizinkan kepada kita untuk terjadi, untuk kita hadapi, bayangkan dari sekian banyak kok bisa ada 2 nama muncul. Tentunya ada maksud Tuhan di balik semua itu. Hal yang sama, kalau kita diizinkan menghadapi sebuah situasi, percayalah selalu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Karena Tuhan tahu apa yang Dia akan lakukan di tengah situasi seperti itu. Kalau kita diizinkan, artinya Tuhan lagi mencoba kita untuk mengetahui seperti apa kualitas kita waktu kita menghadapi sebuah situasi. Ya. Makanya kita ingat kan, ketika muncul sebuah nama selalu ada maksud Tuhan. Kalau kita ingat peristiwa Lazarus yang mati lalu dibangkitkan di Yohanes 11, di situ kan ada nama Marta, ada Maria, ada Lazarus.
yang sakit kemudian mati, kemudian dibangkitkan. Dan kemudian ada 12 murid Yesus. Dari 12 ternyata muncul satu nama dari kisah itu, yaitu seorang murid Yesus bernama Thomas. Bukan tanpa maksud kalau nama Thomas muncul di dalam peristiwa Lazarus dibangkitkan. Artinya Tuhan lagi beracara bagi Thomas. Apa sih maksud daripada munculnya nama Thomas? Karena gini, ternyata ini Tuhan mau mengajari Thomas. Nih Thomas, engkau perhatikan kisah Lazarus yang sakit mati lalu dibangkitkan. Percayalah bahwa orang mati bisa dibangkitkan. Hal ini dilakukan Yesus untuk apa? Mempersiapkan Thomas. Karena Yesus tahu suatu hari ketika Yesus mati disalib dan kemudian bangkit, ada satu murid yang gak percaya akan kebangkitan Yesus, dan murid itu adalah Thomas. Maka itu Tuhan jauh-jauh hari mengajarkan terlebih dahulu kepada Thomas, orang mati bisa dibangkitkan loh. Tapi kira-kira apakah Thomas belajar? Ternyata Thomas gak belajar, karena pada waktu Yesus mati dan dibangkitkan, Thomas tetap tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi percayalah, kalau sebuah nama muncul, Tuhan lagi beracara pada nama itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali kepada Filipus dan Andreas. Mungkin Yesus ingin mereka menyadari sikap mereka ketika diperhadapkan suatu tugas yang boleh dibilang tugas yang sulit. Tuhan ingin melihat reaksi daripada masing-masing murid sekaligus untuk mengajarkan murid untuk melihat reaksi mereka, untuk menunjukkan kualitas mereka sesungguhnya. Jadi ada ungkapan begini Bapak Ibu Saudara. Ya, ini ungkapan ini sebenarnya berlaku umum kan. Ada ungkapan begini, menarik. Kalau ingin tahu kualitas seseorang, berikan sebuah tugas kepada orang itu. Kalau ingin tahu karakter seseorang, berikanlah orang itu sebuah jabatan, katanya. Kalau ingin tahu mentalitas seseorang, percayakan orang itu sejumlah buah. Maka di situ kita akan tahu kualitas, karakter, dan mentalitas daripada masing-masing orang itu. Nah, berbeda. Tadi kan Filipus kan bereaksi agak negatif ya. Uang, kasih makan ribuan orang banyak, uang 200 dinar pun gak cukup. Nah sekarang kita lihat Andreas. Berbeda dengan sikap Filipus, ketika Andreas cari putar otak, siapa yang kira-kira yang ada jalan untuk bisa memberikan orang sebanyak itu. Akhirnya Andreas menemukan ada seorang anak kecil, ada seorang anak laki-laki kecil yang membawa bekal 5 roti 2 ikan. Ketika anak itu bersedia mempersembahkannya, di dalam hati Andreas sebetulnya gini, ya ampun, 5 roti 2 ikan cukup buat apa? Tetapi apa yang dilakukan oleh Andreas? Andreas gak nolak loh. Ia membawa anak itu beserta bekal roti dan ikan itu ke hadapan Yesus. Nah yang mengherankan, yang luar biasanya adalah sikap Yesus. Ketika melihat Andreas membawa anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan, apa yang dilakukan Yesus? Lalu Yesus memberikan perintah, suruh orang banyak ini duduk. Dan kemudian orang banyak duduk menantikan apa yang Yesus lakukan. Lalu Yesus mengambil 5 roti 2 ikan. Lalu Yesus menengadahkan tangannya dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Kemudian setelah mengucap syukur, Yesus memecah-mecahkan roti dan ikan itu dan diberikan kepada semua orang yang hadir. 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Bahkan Alkitab mencatat mereka makan dengan kenyang hingga bersisa 12 bakul roti. Wow, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah bayangkan Bapak Ibu Saudara, bayangkan itu kan yang bertemu dengan anak kecil adalah Andreas. Bayangkan kalau yang bertemu dengan anak kecil yang membawa bekal 5 roti 2 ikan adalah Filipus. Kira-kira apa reaksi Filipus? Tentunya reaksi Filipus, dia akan berkata, 200 dinar aja gak cukup buat orang sebanyak ini 5 roti 2 ikan, anak kecil ini ada-ada aja. Nah tetapi bersyukur bahwa ternyata yang berjumpa dengan anak kecil itu adalah Andreas. Nah bicara soal Andreas Bapak Ibu Saudara, dengan munculnya nama Andreas, dengan munculnya nama Filipus, sebetulnya gini, ada lampu sorot yang sedang terarah kepada 2 murid Yesus ini. Tadi kita udah tahu Filipus sikapnya. Nah sekarang gini, apa menariknya dari Andreas?
Mengapa Andreas muncul namanya di situ? Mengapa Filipus muncul namanya? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, di mana ada Andreas, nggak jauh ada Filipus di situ. Itulah peristiwa-peristiwa Andreas, nggak jauh selalu ada Filipus. Nah, tapi kita bicara siapa Andreas ini Bapak Ibu Saudara? Andreas ini adalah saudara daripada Simon Petrus. Andreas adalah murid pertama dari 12 murid Yesus yang terkenal itu kan. Nah, menariknya gini, Alkitab tidak mencatat terlalu banyak peristiwa tentang Andreas di Alkitab, khususnya di Injil Yohanes. Injil Yohanes hanya mencatat 3 kali nama Andreas muncul. Tetapi yang luar biasa, ketika peristiwa dicatat di Injil Yohanes, semuanya adalah tentang Andreas membawa orang kepada Yesus. Oke, yang pertama di Yohanes 1 adalah ketika Andreas membawa Simon Petrus pertama kali diperkenalkan kepada Yesus. Peristiwa lain adalah dicatat di dalam Yohanes 12 ketika Yesus lagi menyatakan tentang hal kematiannya. Di situ ditulis Alkitab terdapat orang-orang Yunani yang tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan apa yang dilakukan Andreas yang ada pada waktu itu? Andreas membawa orang Yunani itu kepada Yesus. Peristiwa ketiga, peristiwa 5 roti 2 ikan. Ketika murid-murid ditugaskan untuk mencari jalan untuk memberi makan kepada orang banyak ini, Andreas berjumpa dengan anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Andreas? Lagi-lagi di tengah keraguan 5 roti 2 ikan untuk bisa dijadikan apa, tetapi ia membawa anak kecil plus keraguannya kepada siapa? Kepada pribadi Yesus. Ini yang luar biasa. Jadi artinya Andreas selalu membawa segala perkara kepada Yesus. Andreas selalu membawa orang-orang yang dia jumpai kepada Yesus. Kenapa dia selalu membawa orang kepada Yesus? Karena dia kenal siapa Yesus. Kalau kita kenal siapa Yesus, betapa dahsyat dan hebatnya. Bukan sekedar manusia biasa, bukan sekedar nabi, tapi dialah Tuhan Juru Selamat dan Raja di atas segala raja. Harusnya waktu kita berjumpa dengan siapapun, kita berusaha untuk ingin memperkenalkan orang itu kepada Yesus. Andreas saking kenalnya sama Yesus, sampai setiap orang yang dijumpai, dia harus membawa orang itu kepada Yesus. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, perhatikan ada perbedaan ternyata dalam hal matematik antara Filipus dan Andreas. Antara orang yang mengandalkan pemikirannya sendiri dengan orang yang selalu membawa segala perkara kepada Tuhan, ada beda di dalam cara matematik, di dalam pemikiran di otaknya. Matematik Filipus selalu berpikir begini, karena dia kan mengandalkan dirinya. Dia berpikir 200 dinar cukup buat apa dengan orang sebanyak ini? Paling kalau diberikan roti, setiap orang mendapat sedikit dari remah-remah roti. Bahkan di dalam versi The Message, di situ dikatakan gaji 200 hari. Ini nggak main-main loh, gaji 200 hari ini gaji lebih daripada setengah tahun penerimaan seseorang. Itu pun nggak cukup besar untuk bisa diberikan roti untuk memberi makan ribuan orang itu. Nah di situ, itulah matematiknya Filipus. Tapi apa matematiknya Andreas? Matematiknya Andreas begitu luar biasa. Seorang yang selalu membawa perkara kepada segala perkara kepada Yesus. Matematiknya menarik. 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Ya. Kemudian 5.000 itu laki-laki, belum wanita, belum anak kecil. Sisa 12 bakul. Itulah matematiknya Andreas. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kejadian-kejadian ada, kita dapat belajar sesuatu dari tokoh Andreas ini, bahwa memperkenalkan orang dan membawa perkara kepada Yesus selalu tidak pernah salah. Ya. Dan ini menjadikan Andreas pribadi yang berbeda. Ya, Filipus ternyata seorang yang baru diketahui, ternyata dia memiliki cara berpikir yang seperti itu. Nah, dengan munculnya 2 nama ini, maka kita akan melihat selalu ada maksud Tuhan di balik semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Orang yang selalu membawa sesuatu kepada Yesus akan melihat banyak perkara luar biasa terjadi. Andreas dalam hal memperkenalkan Simon Petrus kepada Yesus, dia nggak pernah tahu bahwa Simon yang dia perkenalkan, yang adalah saudaranya,
Ketika diperkenalkan sama Yesus, dia nggak pernah tahu bahwa Simon ini kelak menjadi Rasul Petrus yang luar biasa. Selalu nggak pernah salah ketika membawa orang diperkenalkan kepada Yesus. Selalu nggak pernah salah membawa satu perkara apapun ke hadapan Yesus. Sehingga ini membuat ada seorang hamba Tuhan, dia pun pernah mengalami pengalaman seperti yang Andreas alami. Nama hamba Tuhan ini adalah Reverend Mordecai Ham. Reverend hamba Tuhan Mordecai Ham ini, dia pernah bercerita bahwa suatu hari ketika dia melihat seorang anak muda teringat untuk membawa anak ini kepada Yesus untuk diperkenalkan kepada Yesus. Mordecai Ham ini gak pernah tahu bahwa anak muda yang dia bawa kepada Yesus yang bernama Billy itu, dia gak pernah tahu bahwa ternyata anak muda ini suatu hari kelak adalah Billy Graham yang telah memenangkan jutaan jiwa untuk dimenangkan bagi Kristus. Dia gak pernah tahu. Oleh sebab itu saya mau sampaikan, membawa seseorang kepada Yesus gak pernah salah. Membawa segala perkara kepada Yesus gak pernah salah. Ini yang dilakukan Andreas. Itulah sebabnya mengapa ada nama Andreas muncul di dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya Tuhan mau kita belajar sesuatu dari tokoh-tokoh ini. Kita pun belajar dari Filipus. Kalau seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan berpikirnya sendiri, maka seringkali mentok, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan satu hal ini. Yesus memang berdaulat penuh atas terjadinya setiap peristiwa mujizat Bapak Ibu Saudara. Ia bisa melakukan apa saja di dalam kedaulatan, dalam kehendaknya tanpa dibatasi oleh apa-apa. Tapi satu hal, lewat peristiwa 5 roti 2 ikan ini, Tuhan mau melakukan mujizatnya dengan melibatkan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia gak mau hanya bekerja untuk kita, tapi dia mau bekerja bersama-sama dengan kita, karena dia tahu bahwa kita adalah kawan sekerjanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, situasi apapun, mungkin menghadapi situasi 5 roti dan 2 ikan, percayalah, jangan hanya membiarkan Yesus mau bekerja untuk kita, tapi libatkan diri kita untuk turut bekerja sama dengan Yesus. Tangkap prinsip-prinsip apa lewat peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini. Maka percayalah, sesuatu yang kecil gak akan pernah menjadi terus kecil, karena ada suatu hal yang Tuhan bisa lakukan, dia bisa lipat gandakan secara luar biasa. Kalau kita hari ini menghadapi sesuatu hal yang sangat gak mungkin, sesuatu yang impossible, percayalah, waktu kita bawa perkara ke hadapan Tuhan, menjadi sesuatu yang possible, yang sangat mungkin bisa terjadi dan kita alami. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.